Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks besok di hari perdagangan terakhir minggu ini, dan juga ada 9 saham di sektor konstruksi, grup karya. Yang pertama WG, kedua Witon, ketiga WSKT, keempat Wika, kelima Adi, keenam PTPP, ketujuh JSMR, dan terakhir Kras. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat kembali ke harga 7.276, menguat 0,67%, dan transaksi sampai saat ini ada di 16,6 triliun, dan asing hari ini net buy 1,8 triliun ya di saham-saham big bank ya, terutama BBNI, BBCA, BBTN ya. Dan hari ini asing itu net buy 1,8 triliun di saham-saham big bank, BBCA, BMRI, BBNI, BBRI walaupun turun, ASI juga, Adro, Piwon, MTK. Dan langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG hari ini open gap up, tapi membentuk candle Marubozu. Tapi perlu hati-hati, sekarang sudah kembali di area resisten lagi. Apakah ada peluang untuk dia koreksi? Ada peluang, karena besok hari Jumat dan juga Big Bang hari ini, dan kemarin sudah naik cukup tinggi, ya mungkin ada yang profit taking. Jadi perlu hati-hati tuh besok ya, kalau punya saham-saham Big Bang, kalau ini niatnya trading, jaga dengan trailing stop ya, jangan sampai kehilangan profit. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Kalaupun besok naik terbatas, ya mungkin ke 7.312 sampai 7.320 ke situ untuk kenaikannya. Kalaupun koreksi tipis saja. Untuk ISG arahnya masih akan ke atas ya. Masih bagus, flow-nya juga masih kuat, asing juga masih kuat ya, harusnya masih bisa lah kuat naik ya, tapi pelan-pelan naiknya. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada WG yang hari ini ditutup terkoreksi 0,54% ke harga 181. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WG tadi sempat naik tinggi ya ke 189, sempat breakout pola symmetrical triangle-nya ini, namun gagal karena ya mungkin ada yang profit taking. Jadi kemana arahnya dengan kondisi seperti ini? Kalau saya lihat besok itu yang penting hijau dulu aja. Kalau dia bisa tutup di atas 184 besok ya, minggu depan lanjut targetnya menguji lagi resistennya di 188 sampai 190. Yang penting besok hijau, dan ya kalaupun nggak pakai pola yang symmetrical triangle ini, tarik aja supportnya di 178 ini. Nah ini area support dan resistennya 190. Risk rewardnya bisa seperti ini. Kalau minat ya, apakah mau cut loss di bawah? Kalau saya sih nggak. Saya tetap cut loss kalau dia jebol 178, cut lossnya bisa di 176, 2,5%, target profitnya 194,97%. Jadi risk rewardnya hampir 1:2. Jadi seperti itu untuk WG. WG belum ada tanda-tanda, tapi bisa jadi nanti ini pola cup and handle ya. Kuncinya ini neckline 190, kalau itu di breakout uptrend untuk WG. Targetnya 210 sampai 220. Yang penting breakout dulu 190. Volume hari ini juga meningkat signifikan, dan MACD-nya juga masih mengarah ke atas walaupun belum golden cross. Jadi besok lah, semoga aja kalaupun koreksi 178 ya coba spek buy nekat di bawah. Ini aja yang penting jangan turun dari 178. Seperti itu untuk WG. Langsung saja ke saham kedua. Ada Witon yang hari ini ditutup di harga 220, menguat 2,8%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Witon sudah tutup di atas 220, dan kebetulan di situ ada EMA 60. Kalau EMA 20 juga sudah di breakout hari ini bagus untuk Witon asal besok lanjut ya. Jadi sepertinya WG besok bisa hijau, dan Witon juga bisa hijau. Target Witon 230 sampai 240 kalau itu di breakout. Ini juga harusnya dia sudah breakout dari pola symmetrical triangle-nya ya. Kalau ditutup EMA 20, EMA 60, ini kan terlihat. Dan MACD juga sudah memberikan sinyal bagus, membentuk golden cross mengarah ke atas, market di atas juga terbentuk, dan volume meningkat signifikan hari ini. Ya kalau mau bagus besok harus lanjut ya. Minimal dia tutup di atas 224 itu. Harga tertinggi hari ini harus di atas itu, minimal dia tutup biar minggu depan lanjut naik. Jadi apakah ini ada sinyal bagus? Harusnya ada sinyal bagus ya. Peluangnya bisa minggu depan menguji trend line downtrendnya ini
di sekitaran 240 sampai 234 ini ya. Dia akan uji nih trend line downtrendnya. Jadi seperti itu. Untuk Witon yang penting besok harus langsung rebound ya. Atau kalaupun koreksi dikit aja ya. 216 menguji trend downtrendnya ini terus baru naik lagi bisa aja. Atau konsol di sini yang penting jangan turun dari 216 inilah. Kalau dia turun dari 12 berarti potensi ke 208 lagi sampai 210. Nah, jadi seperti itu. Untuk Witon langsung saja ke saham ketiga. Ada WSKT yang hari ini ditutup menguat 2,83% ke harga 545. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WSKT juga pelan-pelan tapi terus membentuk lower high, higher high, dan akhirnya hari ini dia breakout 540. Itu resisten semenjak 12 April dan juga hari ini dia breakout EMA 20-nya dan kemana arahnya besok bisa lanjut. Targetnya menguji hari ini resisten terdekat 560. Dan kalau dia pelan-pelan lanjut ke atas berarti ada peluang WSKT sampai 600 minggu depan atau 2 minggu ke depannya. Jadi dia harus naik sekitar 11%. Apakah menarik? Ya harusnya ada menarik ya. Dan ya seperti waktu itu saya bilang yang penting sabar. Gak beli aja di support. Kalau memang dia bertahan nih kan. Dan gak ada jebol tuh support. Yang penting sabar aja. Misalnya beli di 8 Maret sempat PP. Terus tunggu aja turun. Tunggu lagi support, sempat beli lagi 11 April. Sebelumnya 7 Maret, sebulan kemudian beli lagi. Udah tuh, pelan-pelan dia naik. Jadi seperti itu. Ya untuk WSKT, volume juga meningkat hari ini. MACD juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Jadi sepertinya pelan-pelan akan ke atas WSKT. Langsung saja ke saham keempat. Ada Wika yang hari ini ditutup di harga 970 menguat 4,3%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Wika juga mempertahankan supportnya 925 dan ada indikasi juga double bottom. Yang penting pelan-pelan naik. Dan untuk besok arahnya target ya 1000. Tapi ini disclaimer on. Karena volume meningkat, MACD juga sudah memberikan sinyal bagus. Golden cross memotong ke atas garis merah. Bar chart di atas 0 juga terbentuk dan volume meningkat. Jadi arah Wika besok ke 1000. Jadi seperti itu untuk Wika. Langsung saja ke saham kelima. Ada Adi yang hari ini juga ditutup menguat 3,57% ke harga 725. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adi juga pelan-pelan naik ya. Jadi hampir sama nih pola-pola mereka mantul dari supportnya. Dan Adi juga mantul dari 700. Dan hari ini juga dia breakout 725 atau EMA 20-nya. Dan juga dia hari ini membentuk higher high, lower high. Dan 3 hari sudah seperti itu. Higher high, higher high, higher high. Jadi arahnya hari besok akan uji kembali 740. Kalau bisa tutup di atas 740, minggu depan target terdekat 800 untuk Adi. Jadi seperti itu untuk Adi. Apakah ini ada perubahan tren? Belum ya. Masih downtrend cuman sudah mulai konsolidasi. Kalau ditarik dari atas ya 800. Kalau dia break 800 mengakhiri masa downtrend dan akan uptrend. Bahkan targetnya bisa ke 1000 sampai 1200. Seperti itu untuk Adi. Langsung saja ke saham ke-6 ada PTPP yang hari ini ditutup menguat 3,84% ke harga 945. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTPP sepertinya tetap akan mempertahankan supportnya 900 dan ada indikasi triple bottom dengan target kenaikan ke 1000 dan 1060. Karena kalau dia breakout lagi 1060 itu berarti PTPP akan mematahkan pola downtrendnya dan ini ada indikasi juga pola descending triangle ya, tapi time frame-nya lebih lebar, itu sekitar 8 bulan dari Oktober. Ya menarik harusnya untuk PTPP ya. Ya terdekatnya uji 980 lah. Kalau dia break 980 lanjut tuh. Kompim aja 980 bagus. Dia akan bergerak di atas. Nanti baru dia break 1050, 1060 baru lanjut uptrend. Apakah ada potensinya? Semoga ya. Jadi seperti itu untuk PTPP. Langsung saja ke saham ketujuh ada JSMR yang hari ini ditutup terkoreksi 2,6% ke harga 3.710. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal JSMR kembali gagal lewat 3.800, sempat bagus kemarin dia breakout, hari ini gagal lagi. Jadi lebih ke wait and see. Kalau mau beli
JSMR tunggu di 3600 karena ada indikasi juga masih konsolidasi. Supportnya 3600, resistennya 3800. Jadi wait and see aja dulu, sabar. Kalau trennya memang sudah nggak valid ya pola cup and handle-nya karena dia jebol 3800. Kalau ditutup EMA 20 ini kebanyakan gambar juga. Ya harus breakout dulu EMA 200. Kalau nggak minggu ini, minggu depan kalau dia bisa break ya bagus. Kalau tren dari bawah, nih seperti ini. Dia masih di dalam uptrend channelnya. Ya mungkin retest area 3660 nih bisa nih. Retest dulu baru naik lagi. Dan kalau di gambar seperti ini bisa juga nih. Tinggal nunggu dia break 3800. Kalau dia sekali lagi tutup di atas 3800, bagusnya lagi di atas EMA 200. Udah, itu valid, lanjut uptrend. Targetnya 4000 terdekat sampai 4400. Seperti itu. Untuk JSMR, langsung saja ke saham terakhir. Ada Crush yang hari ini ditutup menguat tipis 1,06% ke harga 378. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal, Crush setelah gagal lewat 400 dia turun dan hari ini tutupannya di bawah supportnya. Supportnya ada di 380. Apakah menarik? Belum menarik ya. Kecuali besok bisa tutup di atas 380 baru ada peluang menarik karena udah kembali ke atas supportnya yang sekarang jadi resisten 380. Dan bagusnya lagi kalau mau tunggu aja Crush di 400. Kalau dia bisa tutup sekali lagi di 400, semoga-moga confirm breakout dengan lanjut uptrend ya. Jadi seperti itu. Untuk Crush cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.